Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Bagaimana kita mulai? Sudah ditutup. Itu ditutup juga itu. Ditutup, tutup pintu ditutup. Baik, kita mulai saja ya. Aghliqil bab. Aghliqil bab. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlas fil qawli wal amali wan niyyah. Mari kita hadirkan niat dalam hati kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan kajian ilmu agama. Sesuai dengan tema yaitu bagaimana salat ya, salat sesuai dengan ketentuan syariat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan pada kajian sebelumnya kita sudah membahas mengenai waktu-waktu dari salat fardu yang 5. Dan kali ini kita akan membahas mengenai syarat sahnya salat. Jadi ada 2 perkara yang harus kita pahami di sini sebelumnya, yaitu syarat dan rukun. Syarat dan rukun. Syarat ini adalah bukan bagian dari ibadah, tetapi harus dikerjakan untuk keabsahan salat. Sebagaimana rukun. Rukun ini adalah bagian dari ibadah dan harus dikerjakan untuk keabsahan ibadah itu sendiri. Jadi rukun dengan syarat ini punya perbedaan dan punya persamaan. Persamaannya adalah sama-sama harus dikerjakan untuk keabsahan ibadah. Sedangkan perbedaannya adalah kalau syarat bukan bagian dari ibadah, sedangkan rukun merupakan bagian dari ibadah. Nah, syarat-syarat sahnya sholat berarti harus dipenuhi supaya sholatnya sah. Jadi syarat ini banyak macam. Ada syarat sah, ada syarat wajib, ada syarat qabul. Nah, ini masing-masing punya pengertian tersendiri. Kalau syarat sah berarti harus dikerjakan supaya ibadah menjadi sah. Syarat wajib maksudnya adalah supaya orang itu wajib, maka harus terpenuhi syarat tersebut. Syarat qabul berarti apabila terpenuhi maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita bahas di sini sekarang adalah mengenai syarat sahnya sholat. Ya. Harus dipenuhi sebelum mengerjakan sholat. Yang pertama adalah Islam. Yang pertama adalah Islam. Jadi orang kafir ini tidak sah apabila mengerjakan sholat. Syaratnya tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah tamyiz. Yang kedua adalah tamyiz. Jadi anak ketika sudah mencapai usia di mana ia telah memahami pembicaraan dan mampu mengutarakan jawaban, maka di sini berarti sah untuk mengerjakan sholat. Jadi anak yang mumayyiz, ya, dengan kriteria yang sudah kita sebutkan, anak seperti itulah yang sah mengerjakan sholat. Adapun yang belum seperti itu, belum mampu memahami omongan dan tidak bisa mengutarakan jawaban, maka sholatnya tidak sah. Tidak diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Tidak diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Yang diperintahkan mengerjakan sholat adalah anak yang sudah mumayyiz. Sudah mumayyiz. Kemudian yang ketiga adalah berwudu. Jadi harus wudu dalam kondisi suci dari hadas kecil. Tanpa berwudu, sholat seseorang tidak akan sah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata liman la wudu'alah. Jadi tidak akan sah
sholat seseorang apabila dia tidak berwudu. Kemudian yang keempat adalah pakaiannya harus suci, badannya harus suci, dan tempatnya juga harus suci dari najis yang tidak dimaafkan. Jadi harus suci pakaian, badan, dan tempat dari najis yang tidak dimaafkan. Apa ada najis yang dimaafkan? Ada. Seperti apa itu? Misal orang istinja. Istinja dengan menggunakan batu atau semacamnya. Pokoknya bukan menggunakan media air. Kan boleh itu istinja dengan menggunakan batu. Walaupun ada air, boleh menggunakan batu, tapi ada syaratnya. Lah, ketika istinja menggunakan batu, maka tentu saja itu tidak sebersih, tidak sekeset menggunakan air. Jadi tidak sebersih ketika menggunakan air. Jadi pasti ada ya sedikit sisa lah. Nah, itu kan najis. Tempat keluarnya itu yang sudah diistinjaki dengan menggunakan batu, itu kan najis. Kalau seandainya kena keringat, gitu, orang berkeringat, kemudian keringatnya mengalir ke situ, nah itu kan najis kan itu kan. Bagaimana kalau sudah dalam kondisi seperti itu? Dimaafkan. Dimaafkan. Atau pada saat sholat umpamanya punya luka, lukanya keluar darah sedikit, kena pakaiannya. Bagaimana sholatnya? Sah. Karena di sini walaupun pakainya kena najis, tetapi di sini dimaafkan karena sedikit. Kemudian yang kelima adalah menutup aurat. Menutup aurat. Aurat ini adalah sesuatu yang wajib ditutupi. Tidak boleh ditampakkan. Kalau laki-laki ya berarti menutup bagian antara pusar dan lutut. Kalau perempuan berarti menutup seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Telapak tangan ini termasuk ya, depan ini termasuk telapak tangan. Jadi kalau tidak wajib ditutupi, Jadi kalau pakai mukena, ya, ini biar saya tahu. Kalau pakai mukena itu ya tidak harus ini tertutup, enggak. Yang penting pokoknya dipastikan pada saat mengangkat kedua tangan ketika takbir itu tidak sampai melorot sehingga bawah pergelangan tangan ini kelihatan, karena itu termasuk aurat. Ini harus hati-hati. Dan begini ya, sholat itu tidak harus pakai rukuk. Rukuk itu kan ya tradisi kita di Indonesia. Jadi ada seragam untuk sholat kaum perempuan. Tapi tidak syarat seperti itu. Ketika umpamanya perempuan dia pakai jubah, terusan ke bawah itu loh, terusan ke bawah, kemudian juga nutup pakai daleman, kemudian pakai kaos kaki, jilbabnya juga nutup. Ya sudah, itu bisa mau digunakan untuk sholat. Jadi saya ketika kuliah di Liban itu belum pernah menemukan rokok kecuali di KBRI, Kedutaan Besar Indonesia. Kalau di musola, di masjid itu tidak ada rokok-rokok, itu tidak ada. Seperti itu. Kemudian yang keenam adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Sudah kita jelaskan kemarin. Orang yang mengerjakan sholat sebelum masuk waktu, maka sholatnya tidak sah. Kewajibannya belum gugur, dan dia berdosa. Konsekuensinya banyak ya. Sholatnya tidak sah, kewajibannya belum gugur, alias dia nanti masih dituntut di akhirat, dan dia berdosa, dan dosanya dosa lebih besar daripada mengakhirkan waktu sholat. Yang berikutnya, yang ketujuh adalah menghadap kiblat. Kiblat yang dimaksud di sini adalah Ka'bah yang mulia yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Jadi kalau orang ingin sholat, harus terpenuhi syarat yang telah kita sebutkan. Apabila tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Nah, rukun sholat setelah kita pun punya sunnah-sunnah. Ada yang bagian dari sholat itu rukun, ada yang sunnah. Kalau rukun harus dipenuhi, kalau tidak dipenuhi tidak sah. Misal orang sholat tanpa membaca Al-Fatihah, bagaimana sholatnya? Tidak sah. Tanpa rukuk, bagaimana sholatnya? Tidak sah. Tanpa sujud, bagaimana sholatnya? Tidak sah. Kecuali sholat jenazah. Kalau sholat jenazah nggak ada rukun, nggak ada sujudnya karena bukan rukun, memang nggak ada gitu. Begitu. Kalau sunnah ya baik untuk dikerjakan, Tapi seandainya ditinggalkan, maka sholatnya sah tanpa ia mendapatkan pahala dari amalan sunnah tersebut karena dia memang tidak mengerjakan. Lah, terkait rukun sholat ini ada 17.
Rukun sholat ada 17. Yang pertama adalah niat. Niat ini perbuatan hati. Perbuatan hati. Jadi dalam hati menghadirkan makna bahwa dia ini mengerjakan sholat. Sholat fardu umpamanya. Dan ini dikerjakan berbarengan, bersamaan, bertepatan dengan takbir. Jadi dia mengatakan dalam hatinya usolli fardhu zuhri misalnya. Usolli fardhu subhi misalnya. Seperti itu. Nah, sambil melafalkan takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar itu. Takbir yang pertama disebut dengan takbiratul ihram, takbir yang membuka salat. Yang salat itu dibuka dengannya. Ya. Jadi mengucapkan dengan suara yang didengar oleh dirinya sendiri, minimalnya seperti itu karena termasuk rukun perbuatan. Ya, jadi itu membaca takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar. Dan ketika melafalkan takbir ini harus hati-hati. Jangan sampai memanjangkan yang pendek atau menambahi atau mengurangi. Jadi yang benar seperti yang tadi saya contohkan, Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Atau seperti yang disebutkan oleh orang-orang itu, takbir, Allahu Akbar. Ini adalah contoh-contoh yang salah. Saya contohkan ya biar tahu kalau itu salah. Jadi memanjangkan yang tidak seharusnya dipanjangkan, menambah yang seharusnya tidak perlu ditambah. Seperti itu. Jadi sampai takbir pun orang harus belajar. Dan takbirnya harus dibaca benar ya. Kalau salah, ya bukannya malah mendapatkan pahala, malah dia berdosa. Seperti itu. Karena artinya berubah. Kalau dibaca salah. Nah, setelah takbir, bagaimana? Tadi kan takbirnya ini ya, belum saya sebutkan, adalah dalam kondisi berdiri. Dan berdiri ini dalam sholat fardu ini bagi orang yang mampu merupakan rukun. Saya ulang, berdiri ya dalam sholat fardu bagi orang yang mampu ini merupakan kewajiban. Jadi kalau orang mau berdiri dan dia hendak mengerjakan sholat fardu, maka sholat fardunya ini harus dikerjakan dengan berdiri. Tidak boleh dengan duduk, tidak boleh dengan terlentang atau tengkurap, tidak boleh. Tapi kalau memang tidak mampu, ya berarti semampunya. Nggak mampu berdiri, duduk. Nggak mampu duduk, terlentang. Nggak mampu terlentang, tidur miring umpamanya. Ada urut-urutannya. Atau bahkan mungkin kalau seandainya mampunya hanya tengkurap, ya tengkurap. Seperti itu. Kalau seandainya mampunya hanya menggerakkan kelopak mata, ya sholatnya seperti itu. Gimana lagi? Tidak bisa ditinggalkan. Itu. Jadi harus berdiri. Kemudian membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang benar, yang lengkap, yang sempurna. Dan termasuk dari bacaan Al-Fatihah, surat Al-Fatihah adalah basmalah. Basmalah itu ya Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bagian dari surat Al-Fatihah harus dibaca. Tidak boleh tidak dibaca. Tasydidnya juga harus dibaca. Tidak boleh tidak dibaca. Jadi tasydid dalam basmalah itu harus dibaca. Sebentar, ini saya. Mau saya tunjukkan, nanti bisa dibuka ya. Karena sudah saya bikin video tentang bacaan tasydid dalam surat Al-Fatihah. Ini sebentar. Salin dulu. Oke. Jadi tasydidnya ini harus dibaca. Nah, ini saya share, silakan. Mungkin kalau mau buka, saya kirim di grup. Mau ngecek dulu. Oh ini nggak bisa di chat, Mbak Ake. Oh bisa. Salah tadi. Nah itu. Saya kirim di chat itu tentang tasydid yang ada pada surat Al-Fatihah. Jumlahnya ada 14. Ada tulisan, ada suara di situ, dan itu harus kita baca pada saat kita mengerjakan sholat di setiap rokaatnya.
Hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Dan bacaan juga harus bersambung, urut. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, sampai ayat ke-7. Tidak boleh dirandom. Tidak boleh dirandom, tidak boleh diacak. Dan mengucapkan semua hurufnya sesuai dengan makhraj-makhrajnya. Tempat keluarnya, ha ya ha, sin ya sin, kemudian shin ya shin, sod ya sod, dan yang lainnya. Nah, itu. Kemudian setelah baca Al-Fatihah, karena kita bahas rukun, maka di sini adalah ruku. Yang berikutnya adalah ruku. Yaitu membungkuk sekiranya, jadi merunduk membungkuk sekiranya dua telapak tangan kita ini sampai memegang kedua lutut kita. Itu namanya ruku. Tapi tidak syarat ya. Jadi kalau seandainya orang ruku membungkuk tapi tangannya tidak menyentuh, entah itu melayang atau ditempelkan di sisi ini, apa namanya, pinggangnya ini, maka tidak ada masalah. Yang penting dia harus merunduk, ruku, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah tumak nina. Tumak nina ini adalah mendiamkan seluruh anggota badan dalam satu waktu yang sekedar cukup untuk membaca zikir subhanallah. Jadi kalau sholat itu harus tumak nina. Waladhdallin amin. Terus misalnya baca surat pendek misalnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Rokok kan? Nah, ini berhenti yang semua anggota badan itu pada posisinya masing-masing. Walaupun ukuran 3 detik katakan subhanallah atau 4 detik misalnya. Jadi gini, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, kemudian Allahu akbar. Ini harus berhenti nih, jangan ketika baca Al-Fatihah waladhdallin amin Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Lah ini enggak ada tamakna sama sekali. Ini tidak sah karena temannya termasuk rukun. Kemudian i'tidal. I'tidal ini adalah kembali ke posisi semula sebelum ruku. Kalau memang berdiri ya berdiri, kalau memang duduk ya duduk. Atau biasanya orang pahamnya berdiri tegak setelah ruku. Kemudian yang ke-8 adalah tumak nina. Jadi kalau tadi ruku harus tumak nina, i'tidal juga harus tumak nina. Kemudian sujud. Dan sujud ini 2 kali. Ya, dikerjakan dengan 7 anggota badan. Bagaimana? Yaitu meletakkan sebagian dari dahi ini. Jadi tidak syarat ya harus semuanya gitu, enggak. Yang penting ada sebagian dahi yang terbuka kemudian diletakkan di tempat sujud. Kemudian 2 lutut, sebagian dari 2 lutut. Kemudian sebagian dari 2 telapak tangan bagian dalam dan sebagian dari jari-jari kaki bagian dalam. Jadi kalau kalau sholat itu ketika sujud itu kakinya, jari-jari kaki kita itu menghadap ke depan. Bisa bayangkan ini ya teman-teman ya, menghadap ke depan. Jangan hitamnya ini ditaruh di bawah, tapi bagian putihnya pada saat sujud itu yang kita hadapkan ke depan. Itu 7. Jadi dahi, kedua tangan, telapak tangan, kemudian telapak kaki. 7 bagian itu. Harus dibuka itu. Kemudian tumak nina. Lah, pada saat sujud ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tapi insya Allah akan kita bahas nanti. Ini saya sebutkan aja untuk muqaddimah. Jadi harus memberatkan kepala. Tidak harus dibentur-benturkan ya, enggak. Tapi yang penting memberikan berat kepala ini ke arah bumi. Sekiranya kalau ada kapasnya itu menjadi kempes. Jadi bukan sekedar nempel gitu sambil ditahan, bukan seperti itu. Kemudian tumak ninah pada saat sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud. Ya. Kemudian setelahnya ini membaca tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir, kemudian membaca tasyahud akhir. Ada batas minimal, ada batas minimalnya. Minimalnya adalah yang akan saya baca di sini. At-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang paling ringkas seperti itu. Jadi nggak harus at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Tidak harus lengkap seperti itu. Itu versi lengkap itu. Kalau mau silahkan. Kemudian membaca sholawat. Paling ringkas adalah Allahumma sholli ala sayyidi Allahumma sholli ala Muhammad. Itu paling ringkas. Kalau mau dibaca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim alamina innaka hamidum majid. Itu lengkap itu, kalau mau silahkan. Tapi setidaknya adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh nggak pakai sayyidina? Boleh, silahkan. Karena Rasul memang sayyid. Rasul adalah sayyid. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Jadi beliau mengatakan seperti itu. Jadi nggak usah itu digubris orang-orang yang melarang-larang mengatakan sayyidina. Kenapa? Memang Rasul adalah sayyid. Seperti itu. Kemudian mengucapkan salam. Minimalnya adalah assalamualaikum. Itu minimalnya seperti itu. Jadi harus dibaca itu. Jangan ada yang tertinggal. Jangan sampai yang tertinggal. Kadang orang itu salam nggak teliti sehingga bacanya itu nggak lengkap. Baca kayak gini. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu nggak boleh, nggak sah. Atau assalamualaikum atau assalamualaikum. Kan kurang mimnya kan. Itu nggak lengkap, nggak boleh. Harus dibaca minimalnya adalah assalamualaikum. Kemudian harus tertib, tertib. Tertib ini adalah menunaikan rukun-rukun sholat sesuai dengan urutan yang telah kita sebutkan. Jadi kalau seandainya random, acak, sujud dulu baru ruku dengan sengaja, maka sholatnya batal. Harus rukun, harus tertib. Urut sesuai dengan penjelasan yang sudah kita sebutkan. Nah, kita akan membahas mengenai masalah berdiri. Jadi kalau tadi itu kita sebutkan secara ringkas, sekarang akan kita bahas satu persatu secara lebih mendetail. Yang pertama masalah berdiri. Apakah memang harus sholat itu dalam kondisi berdiri? Ya memang seperti itu. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika beliau ini bersabda kepada salah seorang sahabat, yaitu Imran bin Husain, seorang sahabat yang bernama Imran bin Husain. Imran bin Husain ini kebetulan punya itu kalau keluar darah dari dubur itu apa namanya? Ambeien ya, ambeien. Bawasir, bahasa Arabnya pokoknya bawasir. Jadi punya ambeien gitu. Orang ambeien itu kan ya sakit teman-teman. Jadi ada sesuatu yang keluar dari tuburnya, dari jalan belakangnya dan berdarah biasanya. Ini bagaimana ini? Kalau dibuat berdiri sakit kadang-kadang. Nah, Imran bin Husain ini menderita seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sholli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jambin." Jadi kamu sholat dengan kondisi berdiri. Kalau tidak kuat, nggak bisa, maka duduk. Kalau tidak bisa, maka berarti 'ala jambin, tidur miring. Tidur miring. Itu tentuannya jadi sholat harus berdiri. Ini sholat wajib. Kalau sholat sunnah bagaimana? Ya monggo. Walaupun mampu berdiri, apakah boleh duduk? Boleh. Walaupun mampu duduk, apakah boleh tidur? Boleh. Karena sholat sunnah. Tapi itu jelas pahala yang sholat sunnah yang dikerjakan dengan berdiri itu lebih banyak, lebih utama dibandingkan dengan sholat duduk. Kemudian menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Ini rukun daripada rukun sholat. Hadisnya adalah dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat termasuk dari kalangan sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza qumta ilas shalah fa asbighil wudu' tsumma istaqbil qiblata fakabbir." Rawahul Bukhari. Jadi kalau kamu sholat, kata Rasul, kalau kamu hendak mengerjakan sholat, fa'asbighil wudu, maka berwudulah dengan wudu yang sempurna. Jadi wudunya harus sempurna.
Jangan tergesa-gesa, jangan asal jebar-jebur, air habis banyak tapi tidak melaksanakan wudhu sebagaimana mestinya. Kan banyak itu. Di masjid-masjid itu orang buka keran, cur, air keluar terus, dia wudhu dengan santainya, air keluar. Nah, itu bukan airnya, air masjid itu. Diperlakukan seperti itu bagaimana? Jadi wudhunya harus sempurna. Fa'asbihil wudhu, rukunnya terpenuhi, sunah-sunahnya dikerjakan, dan seterusnya. Tsumastaqbil kiblah, kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Fakabir, kemudian bertakbirlah. Berarti apa? Harus menghadap kiblat. Kemudian takbiratul ihram. Takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar. Hadisnya adalah dari Abu Humaid As-Sa'idi, beliau mengatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibayhi. Ja'ala yadayhi hadwa mankibayhi. Jadi Rasul itu kalau bertakbir, kata sahabat ini, beliau ini menjadikan kedua telapak tangan beliau ini sejajar dengan bahu. Ini mankib itu ini, bahu namanya. Jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar disejajarkan dengan bahu. Gitu. Jadi mensejajarkan ujung jari-jari dengan bagian atas dari telinganya dan ibu jarinya sejajar dengan bagian bawah telinga. Serta telapak tangan ini bagian dalamnya berada di atas pundak. Gitu. Jadi ada riwayat yang lain yang menyebutkan Rasul itu bersabda hatta yuhadhiya bihima furu'a uzunai. Hatta yuhadhiya bihima furu'a uzunai. Jadi sampai Rasul itu terlihat mengangkat kedua tangan beliau sampai sejajar dengan bagian telinganya. Itu Allahu Akbar. Allah kayak tadi itu. Ini kita ulang ya. Mensejajarkan ujung jari-jari dengan bagian atas telinga. Kemudian ibu jari-jari sejajar dengan bagian bawah telinga kayak gini. Kelihatan kayak ini. Modelnya ini, model dadakan. Seperti ini ya. Kemudian telapak tangan ya. Telapak tangan bagian dalam ini berada di atas pundak seperti ini tadi. Nah, terus bersendekap. Tahu ya bersendekap kalian ya. Jadi merapatkan kedua tangan di atas perut di sekitar situ. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan posisi keduanya ini berada di bawah dada dan di atas pusar. Jadi tahulah. Silakan praktik sendiri. Saya tidak tahu pusarnya masing-masing di sebelah mana. Pokoknya di bawah dada, di atas pusar. Seperti itu. Ini seperti di kitab Al-Imam An-Nawawi di Majmu'. Beliau mengatakan madhabuna annal mustahab ja'aluhuma tahta sadrihi fawqa surratihi wa bihadza qala Sa'id bin Jubair. Jadi sunnahnya madhab kami dalam madhab kami ini yang disunahkan adalah menjadikan kedua tangan ini berada di bawah dada. Tapi di atas pusar. Seperti itulah yang dikatakan oleh sahabat Sa'id bin Jubair. Kemudian di hadis yang lain disebutkan bahwasanya atau penjelasan di kitab disebutkan bahwasanya tangan kanan ini memegang tangan kiri ya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sebagian dari kalangan para ulama dalam kitab Sahih, dalam bab salat, dalam bab meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika salat. Jadi tangan kanan itu yang di atas. Ini misalnya tangan ya, ini tangan kiri saya, tangan kiri, tangan kanan. Jadi tangan kanan yang di atas. Baik. Hadisnya dari sahabat Wa'il bin Hujr, beliau mengatakan kuntu fiman atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya ini termasuk orang yang suka sowan kepada Rasulullah. Fakultu, kemudian saya mengatakan la anzurunna ila salati Rasulillah kaifa yusalli farafa yadayhi hatta hadata udhunaihi thumma daraba biyaminihi shimalahu fa'amsakaha. Jadi ketika sahabat Wa'il bin Hujr ini datang ke Rasulullah, beliau mengatakan saya akan benar-benar melihat tata cara Rasul itu sholatnya seperti apa. Nah, ketika kemudian beliau mengatakan Rasul itu mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan telinga, kemudian beliau ini meletakkan tangan kanannya di atas tangan
kirinya. Berarti tangan kiri dulu baru tangan kanan. Kemudian dipegang tangan itu. Kemudian tadi lagi ya, membaca surat Al-Fatihah. Tadi sudah kita sebutkan bahwa membaca Al-Fatihah termasuk rukun. Bahkan dalam hadis disebutkan la sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'an atau bi Fatihatil kitab. Jadi tidak sah sholat seseorang kecuali dia harus membaca surat Al-Fatihah. Seperti itu. Kemudian disunahkan juga membaca basmalah. Bukan disunahkan membaca. Termasuk membaca Al-Fatihah adalah membaca basmalah. Karena ada hadis dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza qara'tumul Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda ayatiha rawdar." Ya kalau baca Al-Fatihah ya baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena itu merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Baik. Nah, selanjutnya insya Allah pada next session kita akan membahas mengenai ruku, i'tidal, kemudian hal terkait, masih banyak ini hal-hal menarik lainnya yang mungkin banyak dari kita yang belum pernah dengarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Monggo silakan apabila ada 1-2 pertanyaan yang kurang jelas, yang perlu diulang, yang terlalu cepat, atau yang penjelasannya mungkin agak belibet, silakan dipertanyakan. Mereka dulu ya. Insyaallah. Banyak sekali nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada sholat subuh, bila ketinggalan kunut, apa sah sholat subuhnya? Sah-sah saja. Ketinggalan kunut, sholat subuhnya sah. Bahkan tidak pakai kunut pun sholat subuhnya sah. Karena kunut itu hanya merupakan sunnah. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Terus bacaan setelah bacaan tahiyat akhir, setelah bacaan fil alamina innaka hamidum majid, kan ada doa seperti ini. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Aduh banyak sekali. Wa min fitnati, pakai bahasa Indonesia soalnya makanya. Wa min fitnati fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Iya, beda soalnya hafalan saya gitu. Enggak sama, tapi ya mirip-mirip lah. Fitnatil Masihid Dajjal, lalu mengucapkan salam. Yang saya tanyakan makna dari Masihid Dajjal itu apa Ustaz? Oh, ternyata kirain apa tadi? Masihid Dajjal, Masihid Dajjal ini adalah pertama gini, wa min fitnatil Masihid Dajjal. Orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah supaya diselamatkan dari fitnahnya Dajjal. Dajjal itu yang nanti akan muncul pada saat hari kiamat itu, yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Dajjal itu kalau bilang ke langit, langit turun hujan. Nyuruh turun hujan itu turun langit itu. Bumi ayo tumbuhkan, tumbuh gitu. Bukan seperti yang di soundnya TikTok itu ya. Langit bisa kau turunkan seperti itu. Ini ya itu artinya apa? Kalau orang imannya tidak kuat dan Dajjal ini ngaku Tuhan dia. Tapi itu sudah, orang mukmin dia akan tetap dalam keimanannya, orang kafir dia akan percaya dengan Dajjal tersebut. Jadi kita minta kepada Allah untuk dilindungi dari fitnahnya Dajjal pada hari kiamat nanti. Dikatakan Al-Masih kenapa? Karena ini buta sebelah Dajjal itu. Jadi musiha, jadi dijadikan buta sebelah matanya itu. Amin barakallahu fikum. Ustadz, kalau kelebihan rakaat dalam sholat apa harus sujud? Disunahkan sujud, tidak harus. Ustadz, kalau kucing bagaimana ya Ustadz? Bisa sahnya sholat? Enggak, kalau dilewati kucing. Memahami pertanyaan. Jadi Ustadz, kalau kucing bagaimana ya Ustadz? Bisa sahnya sholat enggak kalau dilewati kucing. Jadi kucingnya itu sholat, ada orang sholat, kucing lewat gitu. Ya sah-sah saja, kenapa enggak sah? Baik, perhatikan. Ustadz izin bertanya, ya saya izinkan.
Orang yang tidak mampu sholat berdiri, apakah sah sholatnya ketika yang menggunakan kursi roda atau menggunakan kursi untuk duduk ketika sholat fardu? Ya bukan hanya sah, tapi memang wajib. Hukumnya seperti itu. Tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi bagaimanapun sholat itu. Kecuali kalau mati baru tidak sholat. Tapi disolat. Tapi kalau dia masih ada nyawa di kandung badan, itu tidak boleh meninggalkan sholat dalam kondisi bagaimanapun. Pertanyaan titipan, ada juga pertanyaan titipan. Kirain cuman itu saja yang apa ngelamar jadi PNS. Pertanyaan titipan yang kemarin mau ditanyakan tentang posisi badan ketika sholat fardu orang yang hamil. Awalnya ia bisa sholat sambil berdiri, namun di pertengahan sholat setelah sujud seharusnya ia berdiri, namun ia tidak bisa berdiri. Lantas bagaimana kelanjutan sholatnya? Dengan dudukkah? Lah gimana lagi? Bisa cuma itu. Sholat sebisanya bagaimana dia? Nggak bisa lanjut berdiri, ya berarti dengan duduk. Dan terjadi seperti itu. Ibu saya itu kata bapak saya, ketika hamil saya itu nggak bisa berdiri katanya. Lupa nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk. Salah satunya. Itu bagaimana sholatnya? Ya sebisanya. Sebisanya. Baik. Ada lagi? Nah ini muncul satu lagi. Ustadz, kalau di baju ada bulu-bulu kucing, apa sah sholatnya? Ini sepertinya ada perincian. Nanti biar saya murojaah. Kan ada memang. Jadi tadi yang secara umum seperti ini najis. Yang jelas bulu kucing itu najis. Bulu kucing hukumnya najis. Apakah dimaafkan? Kalau seandainya dimaafkan ini berapa helai? Nah ini perlu saya ini murojaah lagi. Tidak ingat saya sekarang. Tapi yang jelas bulu kucing hukumnya najis. Dan dalam permasalahan najis ini ada najis-najis yang dimaafkan. Urojek ini sebagai lihat. Saya merujuk dulu ya, mohon bersabar. Silakan ikuti kajian minggu depan. Atau nanti tanya langsung ke saya juga tidak apa-apa. Mbak atau Bu Sri Haryanti. Baik, monggo yang lain. Amin, barakallahu fiik. Kalau sholat berjamaah, ketinggalan baca Al-Fatihah, bacaan nggak sempurna. Sedangkan imam sudah ruku, apa juga kita ikut ruku? Kalau memang dia masbuk, ya ikut ruku. Tapi kalau nggak masbuk, ya melanjutkan berarti. Masbuk itu bagaimana? Misal dia masuk dalam kondisi imam sudah di akhir-akhir Al-Fatihah. Takbir, ya Allahu Akbar. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pendek, paling pendek. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Maka di sini ya sudah, dia setelah takbir baca Al-Fatihah sedapatnya langsung ikut imam. Kenapa? Karena dia masbuk. Tidak mendapat waktu yang cukup untuk membaca Al-Fatihah bareng dengan imam. Tapi kalau nggak masbuk, ikut takbir dengan imam dari awal dan bacaannya pelan, maka di sini dia harus melanjutkan terlebih dahulu. Nanti pada tahapan-tahapan tertentu kalau nggak mendapati, maka sudah ngejar imam. Ada perinciannya, tapi secara umum seperti itu. Ustadz, bagaimana caranya sholat dalam keadaan tangan diinfus? Sebisanya. Kalau yang bisa menggerakkan Allahu Akbar ya sudah. Biasanya. Pertama dalam kondisi wudhu ya. Dalam kondisi wudhu, kemudian di bagian itu, kalau yang bisa dikasih air, dan membahayakan kasih air. Kalau enggak ya berarti bagian itu diganti dengan tayamum. Kemudian sholat seperti sholat biasa. Duduk, berdiri. Lain nanti ya, orang sakit kan jelas butuh bantuan orang yang sehat. Jadi ada yang bawa infusnya. Kalau dia ruku, dia sujud, kayak gitu. Bunda mana? Tak kasih bunda. Jelas ya? Lupa melakukan tahiyat awal. Bagaimanakah? Apakah perlu sujawi? Disunahkan. Tapi tidak harus.
Jadi beberapa sunnah-sunnah yang ditinggalkan dalam sholat itu ya disunahkan sujud sahwi, seperti tidak kunut, ditinggalkan sengaja ataupun lupa, disunahkan sujud sahwi. Tahiyat awal ditinggalkan sengaja ataupun lupa, disunahkan sujud sahwi. Itu aja lah, biar contohnya yang lengkap nanti next, insyaallah. Boleh bertanya lagi, boleh silahkan, mumpung dibuka ini. Kan dalam sholat ada rukun fi'li dan rukun qauli. Lantas terus bagi orang yang bisu bagaimana Ustaz sholat? Ya sudah, berarti dia mengerjakan semampunya. Nggak bisa baca Al-Fatihah kan? Ya sudah, berarti tanpa membaca surat Al-Fatihah. Makanya ini menjadikan kita bersyukur gitu. Dikasih kenikmatan lisan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berbicara. Oleh karenanya ya kita manfaatkan dengan hal yang positif. Ngaji Al-Qur'an tentunya setelah talaki, dan monggo silahkan kalau ingin memperdalam bacaan Al-Qur'an bisa di Pondok Pesantren Syahama atau langsung datang ke Ustaz Syahama, boleh. Mengaji ilmu agama seperti ini, kemudian mengajarkannya. Nah ini seperti itu. Kalau bisu dalam sholat ya berarti tidak perlu rukun-rukun qauli. Maksud saya bagaimana cara berwudunya? Berwudu seperti biasa. Berwudu orang yang pakai infus seperti biasa. Cuman begini, bagian yang ketusuk jarum ini kena air apa enggak? Boleh nggak kena air? Kalau emang kata dokter enggak boleh, ini jangan sampai kena air. Misalnya membahayakan, bisa mati. Misalnya. Maka ya sudah, bagian itu tidak dikenai air. Yang lain air seperti biasa. Tapi bagian itu diganti dengan tayamum. Itu caranya. Dalam sholat jika yang kelupaan itu rakaat sholat bagaimana Ustadz? Maksudnya gimana? Lupa berapa rakaat gitu. 3 rakaat, 4 rakaat gitu. Kalau memang itu yang dimaksud, maka mengambil yang paling yakin. Dan yang paling yakin adalah yang paling sedikit. Jadi kalau ragu, ini saya sudah 4 apa masih 3? 3. Ini 2 apa 3? 2. Waktu sholat berjamaah tiba-tiba bacaan Al-Fatihah imamnya nggak sempurna. Bagaimana cara kita keluar dari jamaah tersebut? Keluar maksudnya gimana ini? Maksudnya tidak berjamaah, memisahkan diri gitu. Kalau memisahkan diri ya sudah, tinggalnya dalam hati gitu aja. Tetap di posisi semula. Nggak harus misalnya bikin press release, misalnya surat pernyataan, nggak harus seperti itu. Sudah tinggal niat dalam hati berpisah dari si imam. Itu. Sudah cukup? Kalau enggak ada, ya di keep dulu pertanyaannya. Insya Allah. Oh, satu lagi ya. Last question ya. Izin bertanya, dalam sholat jamaah, kapankah waktu yang tepat bagi jamaah untuk baca Al-Fatihah? Ya mengikuti imam. Bareng dengan imam enggak apa-apa. Itu lebih aman itu. Khawatir nanti kalau setelah imam, nanti imamnya bacaan cepat sehingga enggak mendapati. Seperti itu. Atau kalau mau pokoknya ya yang penting waktu membaca surat Al-Fatihah itu adalah pada saat berdiri, mau bareng dengan imam, mau pada saat imam baca surat pendek. Nah, maka di sini hukumnya adalah boleh di situ. Tapi gerakannya beda Ustadz. Setelahnya tidak berjamaah. Ya memang beda karena nggak ngikut kan. Kan boleh gitu. Kenapa? Takut dianggap aneh gitu. Ya kan imamnya nggak bacanya nggak benar gimana lagi. Yang tadi memisahkan diri tadi dari imam seperti itu. Sudah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap dengan tahlil, dengan sholawat dan istighfar. Saya harapkan istiqomah ya, istiqomah murojaah. Jadi kita ini harus kerjasama, jangan hanya para jamaah ini mendengarkan tapi nggak mau mendengarkan ulang, kan ada rekamannya kan, dengarkan itu.
Ada catatannya kan, dibaca-baca lagi. Kalau seandainya kurang jelas, tanyakan. Kalau seandainya belum dapat, misalnya lihat rekamannya, kan ada itunya sama admin. Baik. Tetap dengan tahlil dan istighfar, nuhalil la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.